Sobat Milenial, kalian sedang menyaksikan program Top News by IDN Times bersama saya, Narasati Putri. Selama 30 menit ke depan, kami akan menyajikan rangkuman Top News sepanjang hari ini, Selasa 20 Desember 2022. Kita awali Top News hari ini dengan informasi bencana longsor yang terjadi di Kabupaten Sumedang. Tim SAR berhasil menemukan satu korban meninggal yang tertimbun longsor tanah di Kampung Cisepan, Desa Sindulang pada pagi tadi. Dengan ditemukannya satu korban meninggal ini, maka operasi SAR di Desa Sindulang resmi ditutup. Korban meninggal pun akan langsung dibawa ke rumah duka dan langsung dimakamkan oleh pihak keluarga. Sebelumnya, longsor kembali terjadi di Kabupaten Sumedang yang melanda Kampung Cisepan, Desa Sindulang pada Senin kemarin. Dari informasi yang didapatkan SAR Bandung, ada satu warga yang tertimbun atas nama Aceh berusia 50 tahun. Sebelumnya, banjir lumpur pun terjadi di Sumedang pada Sabtu 17 Desember lalu. Total ada 5 desa yang terdampak banjir tersebut. Bencana ini pun membuat 2 orang meninggal dunia. Akibat bencana ini, ada 2 orang hilang SAR Bandung yang langsung menurunkan tim untuk pencarian. 2 korban meninggal pun berhasil ditemukan di tempat yang berdekatan pada pukul 1 pagi waktu Indonesia Barat. Posisi keduanya berada di sekitar 400 meter dari lokasi kejadian. Masih dari Jawa Barat, Kementerian Perhubungan memastikan dalam kecelakaan kereta teknis di jalur kereta cepat Jakarta-Bandung, ada korban meninggal dunia yang diduga merupakan warga negara asing. Kementerian Perhubungan bersama KNKT memastikan untuk melakukan investigasi terkait kecelakaan di jalur kereta cepat Jakarta-Bandung di area Cipada Cikalongetan, Bandung Barat pada hari Minggu kemarin. Kementerian Perhubungan pun menjelaskan insiden ini terjadi di daerah Cempakar Mekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Tepatnya merupakan lokasi trek laing KCJB pada ruas jalur DK 102+309. Kegiatan pembangunan pun akan dihentikan sementara karena akan dilakukan proses investigasi lebih lanjut. Setelah identifikasi dan investigasi selesai dilakukan, akan dilaporkan hasil temuan dan rekomendasi yang bisa dijadikan acuan untuk meningkatkan aspek keselamatan pada proyek pembangunan perkeretaapian. Sedangkan kereta yang anjlok bukanlah sarana yang digunakan untuk mengangkut penumpang, melainkan sarana yang dimiliki PT KCIC untuk pembangunan jalur rel. Terkait korban, belum bisa dipastikan apakah korban adalah warga negara asing atau bukan. Hingga kini tercatat ada 6 korban, yaitu 2 korban jiwa, 2 korban luka berat, dan 2 korban luka ringan. Sementara itu, KPK kembali mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Jawa Timur pada siang tadi. Sejumlah ruangan di kantor Jalan Indrapura, Surabaya diperiksa oleh penyidik KPK. Berdasarkan pantauan tim IDN Times, terlihat petugas yang menggunakan rompi KPK berada di ruangan VIP lantai 2 DPRD Jatim. Mereka terlihat memasukkan sejumlah berkas di dalam koper. Selain ruangan VIP, mereka juga terlihat masuk ke dalam ruang fraksi PKB. Terlihat pula sejumlah petugas yang masuk ke dalam ruang fraksi PDIP. Salah satu petugas mengatakan petugas KPK tersebut baru tiba di kantor DPRD Jatim sekitar pukul 12 siang. Penggeledahan ini menjadi bagian dari lanjutan kasus operasi tangkap tangan KPK yang menjaring Wakil Ketua DPRD Jawa Timur yakni Sahatua Simanjuntak pada Rabu 14 Desember lalu. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Komisi Pemberantasan Korupsi menahan seorang hakim justisial, Edi Wibowo, yang menjadi tersangka dugaan suap penanganan perkara di Mahkamah Agung. Sejak Senin kemarin, KPK melakukan penahanan terhadap Hakim Justisial, Panitera Pengganti Mahkamah Agung, Edi Wibowo. Ia ditahan karena dugaan suap senilai 3,7 miliar terkait penanganan perkasa kasasi Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa Makassar. Edi Wibowo akan ditahan selama 20 hari ke depan hingga 7 Januari di Rutan KPK Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan. Bahwa Yayasan Rumah Sakit SKM dinyatakan valid dengan segala akibat hukumnya. Selanjutnya atas putusan tersebut, pihak Yayasan Rumah Sakit SKM mengajukan upaya hukum kasasi ke MA, yang salah satu isi permohonannya agar putusan di tingkat pertama ditolak dan memutus Yayasan Rumah Sakit SKM tidak dinyatakan valid. Sekitar Agustus 2022, agar proses kasasi dapat dikabulkan, diduga perwakilan dari Yayasan Rumah Sakit SKM, yaitu WH,
Selaku Ketua Yayasan melakukan pendekatan dan komunikasi intens dengan meminta MH, AB, dan PNS pada MA untuk membantu dan memonitor, serta mengawal proses kasasi tersebut yang diduga disertai adanya kesepakatan pemberian sejumlah uang. Sebagai tanda jadi kesepakatan, diduga ada pemberian sejumlah uang secara bertahap hingga mencapai lebih kurang 3,7 miliar kepada EW yang menjabat Hakim Justisial sekaligus Panitera Pengganti Makabung pada Mahkamah Agung RI yang diterima melalui MH dan AB sebagai perwakilan sekaligus orang kepercayaannya. Berdasarkan situs LHKPN KPK, Edi tercatat memiliki kekayaan sebesar 2,4 miliar. Harta senilai 1 miliar berupa tanah dan bangunan di Bandung dan Klaten. Lalu ia juga punya mobil Chevrolet Trailblazer senilai 190 juta. Sedangkan untuk harta bergerak lainnya senilai 51,2 miliar. Serta kas dan serta kekayaan kas senilai 1,3 miliar. Selain itu, ia juga tercatat punya hutang senilai 200 juta rupiah. Kita beralih ke berita selanjutnya. Sidang pembunuhan Brigadir J dengan agenda kesaksian ahli hukum pidana dan ahli psikologi forensik yang dijadwalkan pada hari ini ditunda menjadi esok hari. Dalam penundaan sidang tersebut dikarenakan yang bersangkutan masih berada di luar kota. Lanjutan sidang pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J dengan agenda kesaksian ahli hukum pidana dan ahli psikologi forensik ditunda menjadi Rabu esok hari. Adapun saksi ahli yang dihadirkan esok hari yakni ahli hukum pidana dari Universitas Trisakti, Effendi Saragih, dan ahli psikologi sekaligus Ketua Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia, Reni Kusumowardani. Untuk dua ahli yaitu pertama ahli psikolog forensik dan ahli pidana Effendi Saragih dan Ibu Rini Kusumowardani. Dua orang ahli ini tidak bisa hadir pada hari ini yang mulia dengan alasan keduanya masih berada di luar kota, yang satu di Cilacap dan yang satu dalam perjalanan ke Medan. Mohon izin untuk hari ini dua ahli ini tidak bisa untuk kami hadirkan. Namun satu orang ahli yaitu atas nama Ibu Rini besok bisa hadir untuk di persidangan dan atas nama Pak Effendi Saragih besok juga bisa memberikan keterangan sebagai ahli, namun mohon izin diperkenankan untuk melalui Zoom dari Medan. Keduanya berhalangan hadir lantaran masih berada di luar kota. Hal ini pun disampaikan langsung oleh Jaksa Penuntut Umum saat di persidangan. Kita beralih ke informasi berikutnya. Jenderal Andika Perkasa resmi menyerahkan jabatannya sebagai Panglima TNI kepada Laksamana Yudo Margono pada siang tadi. Penyerahan jabatan tersebut dilakukan langsung dalam upacara khusus di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Upacara serah terima jabatan dimulai pukul 9:48 dengan ditandai penyerahan Panji Tridharma Eka Karma dari Jenderal Andika Perkasa kepada Laksamana Yudo. Dilanjutkan penandatanganan dokumen serah terima jabatan. Atas hal itu, maka Jenderal Andika Perkasa secara resmi menyerahkan jabatannya sebagai Panglima TNI kepada Laksamana Yudo Margono dalam upacara khusus di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Usai melangsungkan sertijab, Laksamana Yudo menyampaikan beberapa hal terkait pesan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo terhadap dirinya usai dikukuhkan saat di Istana Negara. Selain itu turut hadir pula dalam serah terima jabatan yakni Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto yang menyaksikan langsung bersama Menko Polhukam Mahfud MD, Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar, dan Ketua Komisi 1 DPR RI, Mutia Hafid. Baik, selamat pagi rekan-rekan media. Baru saja tadi kita saksikan bersama serah terima jabatan Panglima TNI dari Jenderal TNI Andika Perkasa pada saya yang ditandai dengan penyerahan panji dan tanda tangan serah terima. Kemudian juga bersamaan dengan acara ini dilaksanakan juga serah terima Ketua Umum Dharma Pertiwi. Dan nanti akan kita lanjut juga kegiatan bisa sambut dan pelepasan beliau seperti tradisi yang selama ini sudah kita laksanakan. Kemarin kita sudah melaksanakan pembacaan memorandum dan entry briefing
ulangi exit briefing, dan tentunya di dalam memorandum ada kegiatan-kegiatan yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan nantinya pada tahun 2023. Dan saya sudah menerima nanti tentunya kegiatan yang sedang akan kita lanjutkan, yang akan tentunya juga karena sudah menjadi program akan saya lanjutkan program-program yang akan dilaksanakan nanti pada tahun 2023. Intinya sesuai kemarin yang sudah saya sampaikan di dalam press release pada rekan media semuanya, tentunya saya akan konsisten untuk melanjutkan program-program maupun pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh Jenderal Andika Perkasa dan nanti menjadi program saya ke depan. Dan saya ucapkan selaku Panglima TNI, seluruh prajurit TNI, saya mengucapkan terima kasih atas jasa beliau selama menjabat sebagai Panglima TNI, dan ini menjadi kebanggaan bersama, dan tentunya nanti akan saya lanjutkan di dalam saya menjabat sebagai Panglima TNI. Demikian. Langsung tanya jawab. Kalau ada yang mau tanya, kasih mikrofon. Terima kasih Pak. Saya Margun dari Antara. Ke Pak Yudo. Presiden sudah menegaskan bahwa pendekatan di Papua itu harus tegas tapi juga manusiawi. Penerjemahan di lapangan nanti bagaimana Pak? Ini untuk mencegah supaya kita mencegah agar kita jangan kehilangan lagi. Langsung kita jawab ya. Jadi untuk seperti kemarin penekanan Pak Presiden harus tegas namun tetap humanis. Jadi dengan operasi yang sekarang dijalankan, operasi teritorial, dan tentunya kita lebih memajukan ke penegakan hukum ya, sehingga nanti untuk para yang buat owner di sana istilahnya melanggar hukum tentunya yang mengganggu masyarakat ya akan kita tangkap, kemudian kita serahkan pada Polri, karena memang di sana operasinya operasi penegakan hukum. Dan di teritorial akan Ya, teritorial tetap berjalan. Ya, tentunya yang teritorial tetap berjalan kita laksanakan sesuai dengan aparat teritorial di sana sebagai Kodim, kemudian di sana ada Korem, ada Koramil dengan perkuatan yang ada. Nah, tentunya kita tetap melaksanakan operasi teritorial di sana. Karena memang masyarakat di sana kan sangat membutuhkan ya, dukungan kita, ya khususnya sekolah-sekolah tentunya banyak yang katanya gurunya meninggalkan tempat. Nah, ini TNI yang wajib untuk melaksanakan di sana. Kemudian mungkin angkutan umum yang kurang ya kita bantu ya di sana supaya kegiatan sosial masyarakat tetap berjalan. Nah, tentunya kalau ada gangguan keamanan ya khususnya untuk penegakan hukum, ya tentunya kita akan membantu Polri untuk penegakan hukum. Menambahkan sedikit. Jadi selama setahun ini saya berusaha untuk menambah apakah itu peralatan, perlengkapan maupun alutsista yang bisa kita gunakan. Karena apa? Karena tanpa teknologi yang advance kita akan normal-normal saja. Artinya menghadapinya juga tingkat kesulitannya begitu banyak. Teknologi itu membantu, mempermudah, mempercepat dan seterusnya. Tapi kan proses pengadaan itu berlaku kalau di institusi pemerintah setahun. Jadi itu baru saja selesai, sehingga nanti Panglima TNI pasti memiliki infrastruktur yang lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu dalam rangka menghadapi tindak pidana yang dilakukan oleh kelompok bersenjata. Nah, itu yang tadi tambahan. Menjawab pertanyaan Mas Marbun, ya saya pensiun nanti mulai 1 Januari 2003. Walaupun sekarang serah terima, tapi kita sesuai dengan peraturan yang berlaku baru 1 Januari besok. Apa yang saya lakukan? Ya nanti aja setelah kita pensiun Mas Marbun. Kita ketemu lagi. Sobat Milenial, jangan kemana-mana, Top News akan kembali dengan informasi tim Densus Anti Teror yang tangkap 11 terduga teroris di Sumatera Utara. IDN Programmatic OOH is the first internet and GPS-connected out-of-home media platform. Creating
public-private partnership with the city we operate in. We utilize taxis and ride-sharing vehicles for distribution and scale. Our proprietary technology provides granular audience targeting from hyperlocal location, time, weather, to dynamic content. We bridge your digital life to real life. Our innovation revolves around engagement and impact with emphasis on action. IDN Programmatic OOH. Smart screens for smarter cities. Terima kasih masih bersama Top News. Jelang Natal dan Tahun Baru 2023, Presiden Joko Widodo telah menggelar rapat kabinet terbatas membahas persiapan dan pengamanan Nataru. Pemerintah memprediksi akan ada pergerakan 44 juta orang selama libur Natal dan Tahun Baru kali ini. Untuk kelancaran transportasi darat, polisi bahkan sudah menyiapkan rencana rekayasa arus lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan. Berdasarkan survei Badan Kebijakan Transportasi yang disampaikan Presiden Jokowi pada rapat terbatas membahas persiapan Natal dan Tahun Baru 2023, diketahui bakal ada pergerakan 44 juta orang pada Natal dan Tahun Baru. Karena itu Presiden meminta semua instansi terkait bersiap untuk mengantisipasi berbagai gangguan dan masalah. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo saat jumpa pers Senin kemarin mengatakan polisi telah menyiapkan 160.000 personilnya untuk menjaga keamanan selama Nataru, khususnya di jalur darat. Polisi bahkan telah menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan. Khusus untuk jalur darat, tentunya pengalaman pada saat pelaksanaan Idul Fitri, tentunya ini menjadi pengalaman yang sangat baik dan kami sudah memiliki pola terkait dengan bagaimana kita mengatur pada saat terjadi kepadatan. Artinya pada saat memang situasi sangat padat, khususnya di jalan tol, tentu akan kita berlakukan proses rekayasa mulai dari kontraflow sampai dengan one way atau satu arah. Tentunya ini nanti akan kita putuskan bersama dengan teman-teman dari Kementerian Perhubungan, dari Jasa Marga, kapan pada saat kita melakukan kontraflow dan kapan pada saat kita melakukan one way. Namun sebelumnya kita akan memberikan informasi ataupun sosialisasi kepada masyarakat baik melalui jalur radio, jalur TV ataupun jalur-jalur informasi yang bisa kita berikan sehingga masyarakat tentunya akan siap dan tidak terganggu dengan proses rekayasa yang kita. Lebih lanjut, Kapolri juga mengatakan untuk pengamanan ibadah Natal, polisi akan dibantu TNI, BIN, dan BAIS untuk mencegah aksi terorisme. Sementara itu, tim Densus Anti Teror Mabes Polri juga terus melakukan operasi menjelang Natal dan Tahun Baru. Pasca aksi bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung beberapa waktu lalu, polisi telah mengamankan 6 orang di wilayah Jawa Barat, 7 orang dari wilayah Jawa Tengah, dan 11 orang di Sumatera Utara. Menurut Karopenmas Div Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan, 11 terduga teroris di Sumatera Utara diamankan di daerah Medan dan Tebing Tinggi. Terduga teroris berasal dari jaringan teroris JI. Berikut kita simak pernyataan Karopenmas Brigjen Ahmad Ramadan. Penangkapan pelaku tindak pidana terorisme di wilayah Sumatera Utara. Pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022, Densus 88 AT Polri menangkap 11 orang pelaku tindak pidana dari jaringan terorisme JI di Kota Medan dan Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, dengan identitas dan masing-masing perannya sebagai berikut. 1. HRF sebagai admin SAM Organizer atau SO Sumut dan Ketua SO Sumut pada 2018-2020. Yang kedua, IS alias O sebagai IO Al-Jabali pada saat melarikan diri ke Banda Aceh. Yang ketiga, N alias B alias Pak Bil sebagai Murobi Adira Bukhori, anggota Adira atau Akademi Kader JI Angkatan ke-5
tahun 2015 dan bagian Propam dan Keamanan Adira tahun 2016 sampai 2018. Kemudian yang keempat, MS merupakan mantan bendahara Adira kelompok JI. Yang kelima, J sebagai Koit T3 wilayah Sumbakut atau Sumatera bagian utara. Yang keenam, W merupakan anggota Toliah atau pelindung atau tim pengaman para pelarian JI Sumatera Utara sejak tahun 2013 dan sebagai pelatih navigasi darat. Yang ketujuh, S sebagai anggota kelompok JI Sumut, panitia pembangunan Pondok Tahfiz Ibnul Jauzi dan menjadi ketua ABA. Yang kedelapan, S alias UA alias Ansorlah adalah ketua Korda JI Tanjung Balai dan berdasarkan struktur wilayah Sumatera bagian utara menjabat bagian fatwa. 9, RT sebagai anggota Toliah Sumatera Utara dan pelatih navigasi darat. Yang ke-10, RG sebagai bendahara Kowilah tahun 2021. Yang 11, A merupakan anggota kelompok JI dan sebagai bendahara Yayasan At-Taubah. Saat ini terhadap seluruh pelaku sedang dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Densus 88 guna pengembangan penyidikan lanjutan. Sobat Milenial, jangan kemana-mana, Top News akan kembali dengan informasi supporter yang dapat menonton langsung di Stadion Laga Timnas Indonesia dalam ajang Piala AFF 2022. IDN Programmatic OOH is the first internet and GPS-connected out-of-home media platform. Creating public-private partnership with the city we operate in, we utilize taxis and ride-sharing vehicles for distribution and scale. Our proprietary technology provides granular audience targeting from hyperlocal location, time, weather, to dynamic content. We bridge your digital life to real life. Our innovation revolves around engagement and impact with emphasis on action. IDN Programmatic OOH. Smart screens for smarter cities. Terima kasih masih bersama Top News. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya menggelar rapat koordinasi persiapan operasi Lilin Jaya 2022. Nantinya sebanyak 7.000 personel gabungan disiapkan untuk melakukan pengamanan Nataru. Dalam rapat yang berlangsung di Balai Pertemuan Polda Metro Jaya pada Senin siang kemarin, dihadiri langsung oleh pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran, dan Panglima Kodam Jaya Maijen Untung Budi Harto. Operasi Lilin nantinya akan berlangsung 11 hari, mulai dari tanggal 23 Desember hingga 2 Januari mendatang. Sebanyak 7.421 personel gabungan disiapkan untuk mengamankan perayaan Nataru tersebut. Selain itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran meminta kepada seluruh stakeholder untuk dapat mengantisipasi dengan baik segala bentuk gangguan, agar masyarakat dapat merayakan dan menyambut libur Natal serta Tahun Baru dengan nyaman dan juga aman. Barusan tadi kami bersama jajaran Polda, jajaran Kodam untuk melakukan rapat tingkat pimpinan terkait dengan kegiatan Natal dan juga begitu juga Tahun Baru. Jadi dibagi, kami konsentrasi hari ini untuk kegiatan Natal dan nanti berikutnya untuk Tahun Baru. Dan semua jajaran akan turun membantu mensukseskan dan melancarkan kegiatan ibadah, baik itu di tanggal 24 maupun tanggal 25.
dan nanti masing-masing tadi sudah bersepakat Pak Kapolda internal, kami internal, Pak Pangdam internal, nanti di satu titik rapat teknis di jajaran level manajerial, kira-kira seperti itu. Dan kami mengimbau seluruh masyarakat untuk bisa membantu menjaga keamanan. Tadi juga saya perintahkan kepada jajaran kami untuk Pak Lurah, Pak Camat, dan jajaran wali kota untuk bisa membantu kelancaran termasuk keamanan. Dan saya ucapkan terima kasih Pak Kapolda, sinergi kita, kebersamaan, dan Pak Pangdam. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik dan lancar, aman. Kita beralih ke informasi olahraga. Menjelang perhelatan Piala AFF 2022 nantinya, permainan Timnas Indonesia dipastikan dapat dinikmati secara langsung oleh penonton yang hadir di dalam stadion. Kepastian ini didapat usai Polri mengeluarkan izin pertandingan Timnas Indonesia dapat disaksikan langsung oleh fans yang hadir. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan menyampaikan upayanya dalam menghadirkan fans dalam laga kandang Timnas Indonesia pada ajang Piala AFF 2022. Dalam upayanya, Iryawan melayangkan surat permohonan izin kepada pihak Polri untuk laga kandang Timnas agar dapat dihadiri oleh penonton di dalam stadion. Tak hanya Iwan, kehadiran penonton juga diharapkan oleh para pemain untuk menjadi tambahan penyemangat saat berada di lapangan. Atas permohonan itu, Polri telah mengeluarkan izin pada tanggal 18 Desember lalu, jika penonton dapat menyaksikan langsung Piala AFF 2022, dan bahkan laga uji coba Timnas U20 menjelang pertandingan Piala Dunia U20 2023. Nantinya tiket akan dijual bervariasi dengan harga termurah dari kisaran Rp90.000 hingga yang paling mahal mencapai Rp500.000. Informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini, Sobat Milenial. Terima kasih sudah menyaksikan Top News. Ikuti terus perkembangan berita-berita terbaru hanya di IDN Times. Saksikan terus Top News by IDN Times setiap Senin hingga Jumat pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa untuk mendownload IDN App. Salam Sati Putri bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Terus patuhi protokol kesehatan dan sampai jumpa.